Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Atta Ibrahim, NIM 20222073. Moto hidup saya, kalau orang lain bisa, kenapa saya? Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022. Nah, di sini pro-nya itu PT Liga Indonesia, PT Liga Indonesia Batu atau disingkat LIB, sebagai pihak yang bertanggung jawab telah memberikan bantuan bentuk simpati atas kemanusiaan kepada korban tragedi. Tidak hanya kepada para korban yang meninggal saja, korban yang pada luka-luka, perawatan dan mendapat perawatan medis itu juga dibantu oleh PT Liga Indonesia Batu atau LIB. Nah, sedangkan Direktur Utama PT LIB telah menjadi tersangka atas tragedi tersebut dan sudah ditahan bersama para tersangka lainnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa PT LIB sebagai operator pertandingan bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Kontranya adalah, dalam kasus ini penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membubarkan massa yang berada di stadion, penyebab banyaknya korban yang meninggal maupun luka-luka. Penggunaan gas air mata tersebut membuat kepanikan dari para supporter hingga berdesak-desakan bahkan sampai diinjak-injak supporter yang lain. Hal tersebut menjadi catatan khusus bagi pihak kepolisian dalam tragedi Kanjuruhan itu. Di sini saya juga mau membahas tentang legalitas ganja medis di Indonesia. Pro-nya adalah pada persidangan Undang-Undang Narkotika di MK pada Agustus 2021 bahwa penggunaan ganja untuk medis aman bagi pasien dengan penyakit tertentu. Keamanan dari kanabis medis salah satunya terbukti dari banyaknya pasien yang menderita epilepsi di berbagai negara yang oleh tenaga medis diberi resep obat tersebut di sejumlah negara. Kontranya adalah, dari ganja, manfaat yang ditawarkan belum seimbang dengan risiko yang mungkin timbul karena pengaruhnya. Oleh karena itu, masih ada beberapa kelemahan dalam studi sehingga belum ada data yang cukup kuat dan dapat kita ketahui di beberapa jumlah negara ganja bisa digunakan obat atau keperluan medis lainnya. Di sini saya juga mau membahas tentang jabatan presiden selama 3 periode. Pro-nya adalah karena mereka diuntungkan dari kebijakan yang diambil, padahal hanya segelintir orang yang merasa diuntungkan, namun sangat banyak yang dirugikan. Dan karena mereka hanya suka dengan penampilannya saja, mungkin menjadi salah satu faktornya. Di sini kontranya adalah pada ketentuan pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali. Ingat, 1 kali. Masa jabatannya adalah 1 kali. Artinya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya diperbolehkan 2 periode, tidak dengan 3 periode. Di sini saya juga mau menjelaskan tentang obstruction justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat dengan komandannya sendiri. Pro-nya adalah keterlibatan 31 anggota Polri dari berbagai satuan dan kepangkatan dalam kasus ini bisa menjadi adanya dugaan obstruction of justice. Hal ini menandakan adanya kekuatan yang powerful dari seseorang pimpinan dalam menginterferensi peristiwa hukum yang terjadi. Adanya kekuatan interferensi pimpinan atas kasus ini dalam tubuh Polri bersifat hierarki. Hal ini mendorong restorasi terhadap lembaga kepolisian dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang kepolisian. Kontranya ini adalah, dalam KUHP istilah obstruction of justice tidak ditemukan. Namun pada ayat 221 ayat 1 KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyelidikan. Namun di pasal tersebut
tidak ada peraturan secara jelas tentang tindakan merekayasa kasus atau barang bukti. Oleh karena itu, tersangka dalam kasus ini belum terbukti melakukan obstruction justice karena dalam KUHP masih belum diatur secara jelas dan terperinci. Di sini saya juga mau menjelaskan tentang kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK nomor 91 Peraturan Undang-Undang nomor 18 tahun 2020. Pro-nya adalah Undang-undang terciptanya kerja memiliki pengertian upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, usaha mikro, kecil, menengah, peningkatan investasi. Undang-undang terciptanya kerja bertujuan untuk menciptakan lembaga kerja yang seluas-luasnya dan merata. Banyak undang-undang tumbuh tindih di Indonesia dan membuat pemerintahan menyelesaikan dengan membentuk Omnibus Law. Salah satunya ketenaga kerjaan beberapa ketentuan direncanakan undang-undang juga dianggap kontroversial setiap waktu. Rencana penggunaan tenaga kerja asing, pekerjaan kontrak, mekanisme PHK, dan hingga jaminan sosial. Itu semua mendapatkan kontra yang serius dari para masyarakat. Kontranya adalah Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan dalam jangka paling lama 2 tahun dan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Selain itu, MK pun memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sini saya juga membahas pengaturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Pro-nya adalah penempatan kepolisian di bawah kementerian tertentu justru harus dilakukan karena dalam demokrasi tidak ada lembaga yang benar-benar independen. Selain itu, Polri juga dapat bekerja lebih efisien. Jika berada di bawah kementerian, alasannya Polri tidak lagi dibisukan dari persoalan anggaran dan lain sebagainya. Kementerian yang menanggapi dan Polri yang akan memutuskan terkait keamanan negara. Sehingga tugasnya hanya fokus saja dengan operasional yang telah dirumuskan dengan di bawah Kementerian Kinerja Kepolisian. Bias diawasi dan memberikan tanggung jawab kepada lembaga yang menanganinya. Kontranya adalah dalam hal kepolisian di bawah naungan kementerian menimbulkan suatu kekhawatiran. Dengan di bawah lembaga tersebut, maka dapat mengganggu independen kepolisian. Kepolisian sebagai penegak hukum yang independen dengan adanya hal tersebut, maka akan sulit diwujudkan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa saat ini Polri masih dalam koridor amanah undang-undang kepolisian sehingga tidak perlu untuk dinaungi suatu kementerian lembaga tertentu kecuali jika kepolisian telah melenceng dari yang dinamakan undang-undang, maka hal tersebut bisa jadi untuk dilaksanakan. Sekian, terima kasih dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi, soalnya manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Kalau begitu saya Davin Atta Ibrahim, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.